There's not much to do when all I can is thinking about you. Not Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Sudaryanti, NIM 2002 1030 3003. Saya, Jihan Ratna Fauziah dengan NIM 2002 10303 013. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rifullah dengan NIM 200210303032. Saya Zulfa Ahmad Tamami dengan NIM 2002 10303042. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, baik untuk menjalin hubungan, kerjasama, diskusi, dan pemenuhan kebutuhan, atau lain sebagainya. Hal ini akan menimbulkan suatu interaksi antara sesama, baik saling menguntungkan maupun saling merugikan. Pengertian tersebut diperkuat oleh adanya pernyataan dari Gilin bahwa interaksi sosial sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok, di mana hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Adapun interaksi manusia dengan lingkungan ialah interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses yang saling mempengaruhi antara satu sama lainnya. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan ekonomi. Manusia itu sendiri melakukan interaksi dengan lingkungannya sebagai sifat alamiah dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Adapun ciri-ciri dari interaksi sosial diantaranya yakni sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang, karena dalam berinteraksi perlu atau membutuhkan adanya suatu aksi dan reaksi. Apabila hanya terdapat satu individu, maka interaksi tidak dapat terjadi. Yang kedua yakni adanya simbol-simbol untuk berkomunikasi. Satu hal yang perlu diperhatikan yakni simbol harus dapat dipahami oleh kedua belah pihak supaya interaksi yang terjadi yakni berjalan secara lancar. Lalu yang ketiga yakni adanya dimensi waktu. Dimensi waktu yang dimaksud di sini yakni dimensi waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada waktu yang menentukan batasan akan hal interaksi tersebut. Dan untuk ciri interaksi yang terakhir yakni adanya sebuah tujuan yang ingin dicapai. Seseorang jika ingin melakukan interaksi harus memiliki tujuan. Karena tujuan yang dimaksud di sini ialah menentukan apakah interaksi ini akan mengarah kepada kerjasama atau justru mengarah pada suatu pertentangan. Adapun terdapat dua syarat terbentuknya interaksi sosial di masyarakat. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial tidak hanya terjadi secara fisik dengan orang lain, namun dapat terbentuk pula melalui adanya media elektronik seperti TV, kemudian handphone, radio, serta surat elektronik yang dipengaruhi oleh adanya modernisasi. Terdapat dua macam kontak sosial, yaitu ada kontak sosial primer serta kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer ini dapat disebut sebagai kontak fisik, sementara kontak sosial sekunder ini dipengaruhi oleh adanya media sosial. Syarat kedua terbentuknya interaksi sosial adalah komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang terpenting atau hal vital dalam pembentukan interaksi sosial di masyarakat. Terdapat beberapa unsur terbentuknya komunikasi, yaitu yang pertama adanya komunikan, yang kedua ada komunikator, yang ketiga adanya pesan yang ingin disampaikan, yang keempat terdapatnya media atau perantara penyampaian pesan, dan yang kelima adalah tanggapan atau pengaruh dari adanya penyampaian pesan kepada orang lain. Komunikasi yang terjadi antara satu individu dengan individu yang lain dapat disebut sebagai komunikasi interpersonal. Terdapat beberapa jenis interaksi sosial dengan contohnya. Yang pertama yaitu interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi tersebut merupakan suatu pertemuan individu satu dengan individu lain yang
yang bertujuan memberikan aksi atau respon yang mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun, jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Contoh interaksi ini yaitu ketika bertemu saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan apa yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu interaksi individu dengan kelompok. Interaksi tersebut merupakan suatu pertemuan individu dengan sebuah kelompok yang terdiri dari 2 orang ataupun lebih banyak lagi, yang dimana tujuan dari interaksi tersebut yaitu memberikan informasi seperti promosi ataupun seminar. Contoh interaksi tersebut, kepala sekolah yang memberikan pidato kepada seluruh warga sekolah pada saat kegiatan upacara. Yang ketiga yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi tersebut merupakan suatu pertemuan kelompok satu dengan kelompok lain yang bertujuan untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Contoh interaksi tersebut ialah para pemerintah desa yang memberikan himbauan kepada warga desa untuk melaksanakan kegiatan lomba karnaval tahunan per RT. Adapun jenis-jenis interaksi manusia dengan lingkungan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu interaksi manusia yang bergantung pada lingkungan. Interaksi tersebut merupakan bentuk interaksi manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya bergantung pada lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Contohnya yaitu petani yang sedang menanam kebutuhan pokok seperti padi ataupun jagung di sawah, sehingga manusia sangat bergantung pada sawah. Yang kedua yaitu interaksi manusia yang beradaptasi dengan lingkungan. Interaksi tersebut merupakan bentuk interaksi manusia yang dimana mereka harus melakukan adaptasi atau pembiasaan dengan lingkungan yang ada. Contohnya yaitu jika manusia bertempat tinggal di daerah dataran tinggi, maka mereka harus menyesuaikan kehidupannya dengan suhu yang dingin seperti memakai pakaian panjang dan tebal. Yang ketiga yaitu interaksi manusia yang memodifikasi lingkungan. Interaksi tersebut merupakan bentuk interaksi manusia yang mengubah lingkungan di sekitarnya. Contohnya yaitu manusia yang membangun jembatan yang berguna untuk masyarakat yang melintasi sungai. Interaksi sosial dapat terjadi di berbagai lokasi, baik itu di pedesaan maupun perkotaan. Tidak terkecuali dengan interaksi sosial masyarakat yang terbentuk antara penjual maupun pembeli di Pasar Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Pasar Dukun termasuk ke dalam pasar tradisional atau dapat dikatakan sebagai pasar utama Kecamatan Dukun selain adanya pasar pagi di berbagai desa tertentu. Interaksi yang terjadi antara penjual dan juga pembeli, baik itu di pasar tradisional maupun pasar modern, merupakan bentuk transaksi perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial antara penjual dan pembeli tergolong kepada interaksi sosial asosiatif dengan bentuk kerjasama atau cooperation. Interaksi sosial antara penjual dan pembeli dilatar belakangi oleh kebutuhan yang sejalan. Penjual membutuhkan pembeli untuk membeli barang dagangannya, dan pembeli membutuhkan penjual untuk membeli barang ataupun jasa. Hubungan inilah yang disebut sebagai hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antara penjual dan juga pembeli. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penjual adalah mencari pembeli, mempengaruhi pembeli, serta memberikan arahan agar pembeli bisa menyesuaikan kebutuhannya dengan produk yang ditawarkan dengan ikatan perjanjian harga dan menguntungkan kedua belah pihak. Interaksi sosial juga memungkinkan terjadinya perubahan dalam suatu ikatan antar dua belah pihak. Ikatan yang awalnya lemah dapat berubah menjadi ikatan yang kuat melalui adanya interaksi sosial yang terus-menerus terjadi dalam kurun waktu yang lama. Interaksi sosial di pasar juga memungkinkan terjadinya perubahan ikatan antara penjual dan juga pembeli. Ikatan yang awalnya hubungan bisnis antara penjual maupun pembeli dapat berubah menjadi hubungan yang lebih intim, seperti pertemanan atau munculnya rasa kekeluargaan, tergantung kepada waktu yang dibutuhkan dan juga kualitas interaksi sosial yang terjadi antar dua belah pihak. Berikut merupakan contoh interaksi yang terjadi di tempat pelelangan ikan puger.
Tempat ini merupakan salah satu pasar yang berada di tepat di pelabuhan Puger. Sehingga interaksi yang terjadi ialah interaksi manusia yang bergantung dengan lingkungan. Artinya yaitu masyarakat di sekitar pelabuhan Puger dalam kehidupan sehari-harinya bergantung pada hasil laut yang dimana nelayan mencari ikan yang nantinya akan dijual di pasar dan menghasilkan uang yang berguna untuk memenuhi kebutuhannya. Foto dan video tadi merupakan salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan dalam basis bergantung, di mana interaksi bergantung merupakan suatu kegiatan manusia yang mana interaksinya sangat membutuhkan atau sangat bergantung pada kegiatan alam. Salah satu contohnya adalah bertani, di mana para petani membutuhkan kekayaan alam seperti sinar matahari, air, karbon dioksida, tanah yang bagus, dan lain sebagainya yang berguna untuk mendukung kegiatan bertani mereka. Apabila salah satu dari mereka ada yang kurang, seperti air yang kurang atau bahkan air yang berlebihan pun tidak bagus untuk kegiatan bertani. Dengan ini, maka ancaman gagal panen dan hama penyakit akan selalu menghantui para petani. Oleh sebab itu, para petani sangatlah bergantung pada alam untuk melakukan kegiatan bertani yang berguna untuk mencukupi kehidupannya. Sebagai contoh, desa saya, Desa Semboro, di mana mayoritas penduduknya melakukan mata pencarian sebagai petani. Di desa kami, kekayaan alam yang banyak sangat menopang kegiatan bertani yang ada di masyarakat, seperti air yang cukup, panas matahari yang cukup, dan lain sebagainya. Dan banyak masyarakat yang masih saja menggantungkan hidupnya kepada kegiatan bertani. Adapun jenis interaksi manusia dengan alam selanjutnya yakni jenis interaksi modifikasi. Jenis interaksi modifikasi merupakan jenis interaksi manusia yang mengubah suatu bentuk alam atau mengalihfungsikan alam sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan kebutuhannya. Salah satunya yakni wisata Puncak Badung. Wisata ini dulunya merupakan bentang alam yang terdapat di kaki Gunung Argopuro, di mana kawasan ini merupakan kawasan berbukit yang dekat dengan aliran air sungai. Karena kawasan ini memiliki air yang jernih dan bersih, serta memiliki pemandangan landscape Gunung Argopuro yang indah dan situasi yang menyejukkan, akhirnya manusia setempat mengubah kawasan ini menjadi sebuah wisata. Hal ini juga bertujuan agar wisata ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat di kawasan Desa Badean ini. Selanjutnya yakni jenis interaksi manusia dengan lingkungan, yaitu interaksi adaptasi lingkungan. Interaksi adaptasi lingkungan yakni bentuk interaksi manusia yang menyesuaikan untuk dapat hidup di suatu kawasan lingkungan tersebut. Salah satu contohnya yakni sawah terasering. Masyarakat di daerah berlereng atau kawasan pegunungan rata-rata memiliki daerah atau kawasan tanah yang subur. Namun karena kawasannya yang berlereng sehingga susah atau sulit untuk melakukan kegiatan pertanian ini. Maka dari itu, untuk menyesuaikan dengan lingkungannya, masyarakat membuat terasering agar dapat melakukan aktivitas bertani meski dengan kondisi topografi yang berlereng. Terasering ini dilakukan untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan kondisi topografi di lingkungan sekitar, serta mengantisipasi pula agar tidak terjadi longsor di kawasan lingkungan ini. Baiklah, itu tadi video edukasi terkait interaksi sosial masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat tinggal yang disajikan oleh kelompok 3 Geografi Sosial. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.